Cadangan devisa atau CADEV Indonesia meningkat pada Oktober 2025. Nilainya kini menjadi sebesar 149,9 miliar dolar Amerika Serikat berdasarkan data Bank Indonesia. Nilai CADEV itu meningkat dibanding catatan pada akhir September 2025 yang sebesar 148,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam penjelasannya, Bank Indonesia menyebut kenaikan CADEV disebabkan penerbitan surat utang global pemerintah hingga setoran pajak. Posisi cadangan devisa akhir Oktober 2025 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat, didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga, serta arus masuk pendanaman modal asing yang diperkirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah memanggil sejumlah perwakilan platform perdagangan elektronik atau e-commerce pada hari ini. Upaya ini sebagai tindak lanjut monitoring serta verifikasi terhadap pelarangan pakaian bekas thrifting impor ilegal di e-commerce. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permada, meminta para platform e-commerce dapat menertibkan para pedagang yang masih menjual produk-produk ilegal. Temi menerangkan larangan menjual pakaian bekas impor tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Sementara itu, Ketua Umum IDEA, Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya akan mematuhi aturan yang berlaku, termasuk melarang isu pakaian impor bekas ilegal. Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, bakal melarang aktivitas thrifting atau penjualan pakaian bekas impor ilegal di platform e-commerce. Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa sistem layanan informasi keuangan SLIK tidak dimaksudkan menjadi hambatan bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. SLIK berfungsi sebagai sumber informasi netral untuk mendukung penilaian kelayakan calon debitur. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa status kredit yang tercatat dalam SLIK bukan satu-satunya acuan dalam proses analisis pembiayaan. Lembaga Jasa Keuangan LJK tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti karakter, kapasitas, dan prospek usaha calon debitur. Komitmen ini sejalan dengan upaya OJK mendukung optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK serta memperkuat fungsi pengawasan guna memitigasi resiko sistemik. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi. Kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah ini dilakukan dengan menyusun rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. PMK 70/2025 ditetapkan 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025. Pihaknya menargetkan RUU redenominasi dapat selesai pada 2026 atau 2027. BI memandang bahwa keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai hal yang saat ini tengah dikaji sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang berhasil melakukannya. Redenominasi tersebut biasanya dilakukan di saat ekspektasi inflasi berada di kisaran rendah dan pergerakannya stabil, stabilitas perekonomian terjaga, dan ada jaminan terhadap stabilitas harga, serta adanya kebutuhan dan kesiapan masyarakat. Badan Pengawas Keuangan Jerman atau BaFin telah menjatuhkan denda terbesar yang pernah ada sebesar 45 juta euro atau setara 877,32 miliar rupiah kepada JP Morgan SA yang berbasis di Frankfurt, Jerman.
Denda ini membuka tabir baru bagi kekurangan dalam pencegahan pencucian uang. Adapun JP Morgan telah berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Jerman, menjajaki basis nasabah kaya yang besar, lingkungan regulasi yang stabil, dan keberadaan fintech. Besarnya denda mencerminkan bobot JP Morgan sebagai raksasa perbankan. Laporan aktivitas mencurigakan, yang umumnya dikenal sebagai SAR, adalah dokumen yang wajib diserahkan bank kepada pihak berwenang ketika mereka mengidentifikasi aktivitas nasabah yang mungkin terkait dengan kejahatan. Raksasa perbankan Amerika Serikat tersebut baru-baru ini mengumumkan akan meluncurkan bank retail Digital Cash di Jerman pada kuartal kedua tahun depan. Hal itu menjadi sebuah langkah berani memasuki pasar perbankan yang padat di negara dengan ekonomi terbesar di Eropa tersebut.